Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Selamat berhari raya, selamat berhari lebaran. Mohon maaf lahir batin. Tetapi kita tidak akan berbicara tentang lebaran, kita justru akan berbicara tentang salah seorang tokoh yang walaupun dia adalah seorang saintis terkemuka, tetapi dia adalah bapak dari kriptozoologi atau penelitian tentang makhluk-makhluk aneh di seluruh dunia. Dan karenanya pada akhirnya dia juga menjadi lebih terkenal bukan sebagai saintis tetapi sebagai pseudo scientist. Namanya adalah Ivan Sanderson yang telah bertahun-tahun bahkan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meneliti hewan-hewan, makhluk-makhluk atau fenomena-fenomena aneh di seluruh dunia yang tidak diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain. Dia sangat terkenal di dunia pseudoscience sehingga banyak sekali istilah-istilah yang dia kemukakan itu menjadi istilah yang disepakati bersama. Misalkan globster, yaitu bangkai dari makhluk-makhluk misterius. Sampai sekarang istilah yang dia ciptakan itu masih dipakai. Kriptozoologi sendiri adalah dia yang menciptakan. Walaupun kemudian banyak di antara penelitian-penelitian itu yang terbukti hoax, tetapi beberapa di antaranya justru malah terus-terusan memberikan inspirasi atau memberikan bahan bakar untuk manusia-manusia berikutnya menemukan misteri-misteri alam di seluruh dunia. Kita akan membahas beberapa penelitian yang dilakukan oleh Ivan Sanderson. Ayo kita mulai. Ivan Sanderson dilahirkan pada tahun 1911 di Skotlandia, tetapi kemudian perjalanan karir mengarahkan dia untuk menjadi warga negara Amerika Serikat. Ia menulis banyak sekali karya-karya ilmiah dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal ilmiah, tetapi dia juga menulis untuk tema-tema yang bersifat pseudoscience. Dia sangat mencintai alam, dia sangat mencintai hewan-hewan, dan dia berusaha kuat untuk terus-terusan meneliti hewan-hewan di seluruh dunia. Dan ini pun mungkin saja bersumber dari darah ayahnya, karena ayahnya sendiri memang meninggal ketika dia sedang membuat film dokumenter tentang alam Afrika. Dia meninggal karena diseruduk badak. Nah, setelah ayahnya meninggal, Ivan Sanderson melanjutkan penelitian yang dirintis oleh ayahnya dan terus-terusan berkelana ke seluruh dunia. Apa yang pertama kali membuat dia menjadi sangat terkenal adalah pertemuannya dengan Olitiau, satu makhluk yang sangat misterius yang jadi ceritanya begini Barai, maaf dipotong ya. Jadi tahun 1932 itu Ivan Sanderson bersama seorang sahabatnya Edward Russell itu sedang memimpin sebuah ekspedisi penelitian terhadap beberapa wilayah di Afrika Barat. Dalam hal ini adalah pegunungan Asambo. Di sana dia sedang meneliti kelelawar sampai ketika dia menembak salah satu spesimen kelelawarnya, yang kelelawar itu kemudian jatuh ke sungai, dia akan berusaha mengambilnya. Tapi satu kali dia menginjak sesuatu entah apa, mungkin kura-kura yang membuat dia tijalike gitu. Dia nyebur ke sungai, tapi ya udah nyebur sekalian aja berenang gitu untuk ngambil hewan yang sudah dia buru itu. Tetapi ketika dia sedang berburu, temannya Russell berteriak, "Awas!" gitu. Dia panik kan, si Ivan Sanderson ngelihat apa maksudnya. Ternyata tiba-tiba dari atas itu ada makhluk yang sangat besar, tetapi berbentuk kelelawar, hitam legam, hampir tidak berbulu, dan dia menyerang dengan sangat ganas dan dengan kecepatan yang tidak mungkin dilakukan oleh seekor kelelawar. Karena Sanderson sedang ada di sungai, maka dia menyembunyikan diri saja dengan menyelam. Tetapi kemudian serangan hewan itu tidak hanya terjadi sekali, dia diserang dua kali walaupun dua-duanya gagal, dan Russell temannya yang ada di tepian sungai diserang satu kali. Apa Olitiau itu? Bentuknya sangat aneh, dalam artian deskripsi yang dijelaskan oleh Sanderson adalah bahwa secara keseluruhan bentuknya menyerupai kelelawar, tetapi ukurannya sangat-sangat besar, warnanya hitam legam, kemudian wajahnya sama sekali tidak menyerupai kelelawar, tetapi lebih mirip mungkin anjing atau yang semacam itu, dengan taring-taring yang sangat panjang. Dia memperkirakan beberapa taringnya itu sampai 2 inci, jadi cukup besar. Ya, kurang lebih penggambarannya seperti itu. Dan di masa depan ketika ada beberapa peneliti yang di Indonesia juga menemukan makhluk yang menyerupai itu, yang oleh mereka disebutnya ahul, Sanderson menyebutkan bahwa ahul yang dimaksud itu adalah ahul yang mirip atau yang sama atau yang satu spesies dengan yang dia temukan di Afrika itu. Ivan Sanderson sendiri menyebut bahwa makhluk ini tidak teridentifikasi atau tidak diketahui, dan dia menuliskan dalam bukunya The Animal Treasure pada tahun 1900
1937. Sampai sekarang kita tidak tahu makhluk itu apa namanya. Dan kalau Baraya misalkan senang sama urban legend di Amerika Serikat, misalkan Jersey Devil, maka penggambaran Jersey Devil ini mirip sekali atau sama seperti yang digambarkan oleh Ivan Sanderson dalam Olithiau atau Kongamato yang dimaksud. Pertemuan dengan Olithiau tentu saja bukan pertemuan satu-satunya dan terakhir yang dialami oleh Ivan Sanderson di Afrika. Di tahun yang sama, dalam ekspedisi yang sama, dan di benua yang sama, Ivan Sanderson pernah menghadapi satu makhluk yang jauh lebih fenomenal. Jadi ceritanya adalah di sungai Maunyu di Kamerun, dia sedang meneliti atau sedang menyisir sungai ketika dia menemukan ada jejak telapak kaki yang sangat besar. Ukurannya sebesar jejak telapak kaki gajah, tetapi bentuknya lebih mirip kuda Nil. Dalam artian ada kukunya. Tapi kan kuda Nil itu walaupun hewan besar, kakinya kan kecil. Nah, ini kakinya sebesar kaki gajah. Maka ketika Ivan Sanderson berusaha untuk menelusur jejak kaki ini, dia menggunakan kano kecil bersama sahabatnya Russell. Dia mendengar raungan yang sangat keras. Raungan itu dijelaskan sebagai suara yang sangat kuat dan menggelegar. Sebagai ilmuwan ahli hewan, dia sudah mendengar banyak sekali raungan binatang dan bisa membedakan binatang apa berdasarkan suaranya. Tetapi yang dia temukan adalah suara yang benar-benar tidak pernah dia dengar sama sekali. Dan itu bukan puncak dari kengeriannya. Tak lama kemudian, di permukaan sungai tiba-tiba muncul satu kepala yang sangat besar. Bentuk kepalanya seperti kadal, tetapi memiliki leher yang sangat panjang, sampai terkuak ke atas semuanya, dan Ivan Sanderson bisa membayangkan bahwa lehernya itu kurang lebih panjangnya 3 meter. Badannya gelap, abu-abu mendekati coklat, tetapi gelap, licin, tidak berbulu sama sekali. Yang digambarkan oleh Sanderson berikutnya itu adalah bahwa makhluk ini nampaknya memiliki ekor yang sangat berat dan besar, tetapi apapun itu penggambarannya tidak komplit karena sebagian besar dari hewan itu ada di bawah permukaan air. Hewan yang dimaksud itu kemudian menyelam lagi dan tidak terlihat lagi. Ketika Sanderson berbincang dengan orang-orang pedalaman di Afrika, akhirnya ketahuanlah bahwa yang dimaksud itu adalah Mokelembembe. Maka sejak pertemuan itu sampai akhir hayatnya tahun 1990, Ivan Sanderson menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meneliti makhluk-makhluk yang sangat aneh di seluruh dunia. Dia berkeliling dunia, ke Afrika, ke Asia, bahkan juga sempat ke Indonesia untuk mencari-cari hewan-hewan yang sangat aneh, hewan eksotik. Dia juga mendirikan kebun binatang, kemudian menulis banyak buku di jurnal ilmiah dan sebagainya. Tetapi kemudian ada satu hal yang membuat nahas untuk seorang ilmuwan, yaitu kejadian tentang penguin raksasa. Jadi ceritanya tahun 1948 di pantai Florida, itu dari kejauhan orang-orang melihat ada penguin yang berukuran sangat besar berjalan-jalan di pantai. Penampakan ini dilaporkan dan penampakannya bukan hanya disebutkan oleh satu orang, tetapi beberapa orang. Bahkan beberapa nelayan pun mengatakan bahwa penguin itu diketahui sedang berenang di dekat perahu, atau ada juga yang sedang berjalan di pantai. Penguin ini yang agak anehnya itu adalah, pertama dia sendirian, tidak berkelompok, dan yang kedua yang lebih mengherankan adalah ukurannya yang sangat besar, kurang lebih sekitar 4,5 meter, jadi hampir setinggi bumblebee. Nah, Sanderson diundang untuk meneliti penguin ini, dan Sanderson akhirnya menemukan ada jejak-jejak telapak kaki yang sangat besar yang terdiri dari 3 kuku yang menunjukkan bahwa memang ada makhluk seperti ini. Sanderson meneliti selama 2 minggu, kemudian meyakinkan pada masyarakat bahwa ini memang penguin asli, dalam artian ini bukan tiruan, bukan palsu, bukan ada orang yang berusaha untuk menciptakan sebuah hoax atau tipuan. Ini benar-benar asli. Dia mengamati kontur tanahnya, dia mengamati bagaimana trek jejak telapak kaki itu dan sebagainya, dan menunjukkan ini adalah perilaku alamiah binatang. Nah, tetapi kemudian 10 tahun kemudian, tahun 58 berarti, seorang warga Florida mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Sanderson itu tidak akurat karena jejak telapak kaki itu dia yang bikin. Nah, inilah yang akhirnya menghancurkan reputasi Sanderson. Dia menunjukkan, si orang yang melaporkan ini menunjukkan bahwa jejak telapak kaki ini dibuat dengan ini. Ada alatnya ternyata, alat yang terbuat dari besi yang dia gunakan untuk menjejak-jejak seperti itu, dan akhirnya menciptakan jejak
penguin yang kemudian disebut sebagai penguin raksasa. Akhirnya penguin ini dianggap sebagai berita hoax dan cerita-cerita penampakan yang terjadi sebelumnya dianggap sebagai halusinasi. Dan bagaimanapun ceritanya, Sanderson akhirnya dianggap sebagai lebih kepada paranormal daripada saintis, karena dia ternyata bisa dikibulin oleh seorang amatiran yang tidak mengerti apapun tentang dunia perbinatangan. Para ilmuwan pada akhirnya juga menduga-duga bahwa apa yang pernah dialami atau yang pernah dilaporkan oleh Sanderson bisa saja menghasilkan teori-teori yang lain. Misalkan tentang Kongamato. Sebenarnya Kongamato itu bisa saja adalah kelelawar kepala martil. Kan ceritanya Sanderson itu menembak kelelawar kepala martil. Ini waktu cerita yang awal tadi. Terus jatuh ke sungai kan. Kemudian Sanderson berusaha untuk berenang ke dalamnya, tapi dia diserang oleh kelelawar yang sangat besar. Nah, bisa saja kelelawar yang sangat besar yang menyerangnya itu bukan Kongamato atau makhluk prasejarah yang semacam itu, bukan. Bisa saja itu adalah kelelawar kepala martil yang sangat marah ketika anaknya atau kerabatnya atau pasangannya ditembak mati oleh Sanderson sehingga dia menyerang. Kemudian tentang Mokelembembe. Apakah benar Sanderson melihat Mokelembembe? Bisa saja salah, karena tahun 1930-an itu adalah boomingnya dinosaurus. Sama seperti tahun 40 tahun 50-an sedang booming-boomingnya UFO. Nah, tahun 1930-an masyarakat dunia itu sedang booming dinosaurus. Sehingga apa yang dilihat oleh Sanderson mungkin saja makhluk yang lain, cuman gara-gara dia adalah seorang ilmuwan yang begitu terobsesi terhadap hewan-hewan, mungkin obsesinya itu menciptakan satu perspektif yang menyebabkan apa yang dia lihat dianggap sebagai hewan purba atau hewan yang menyerupai hewan purba. Karena itu gambaran Mokelembembe itu lebih menyerupai sauropod dinosaurus dengan penggambaran di masa lampau kala itu. Mungkinkah seperti itu? Ya, mungkin saja. Jadi banyak orang yang memungkinkan seperti itu setelah mengetahui bahwa Sanderson kena tipu oleh seorang amatir yang menciptakan jejak penguin raksasa. Apapun itu, Sanderson nampaknya tidak terlalu peduli dengan hal itu. Dia tetap berkeliling dunia, tetap untuk mencari misteri-misteri yang aneh di seluruh dunia. Dan penelitian terakhirnya itu terkait dengan Bigfoot di Amerika Serikat. Jadi ceritanya begini. Oktober 1968 di sebuah hutan di Wisconsin, Amerika Serikat, itu ada 3 orang pemburu. Satu pemburu naik ke puncak pohon untuk mengamati hewan-hewan yang mungkin dia bisa buru, dan 2 yang lainnya, 2 temannya itu masuk ke tempat-tempat, ke area trek-trek yang mungkin saja dilalui oleh rusa. Nah, ketika satu pemburu yang ada di puncak ini sedang mulai mengamati, dia melihat ada semak-semak yang bergerak. Si senapannya mulai dibidikkan, dia mengira bahwa apa yang akan dia bidik itu adalah rusa, tetapi ternyata yang dilihat sama sekali bukan. Yang dia lihat adalah makhluk primata berbulu besar sekali dengan otot-otot yang sangat kuat dan bahu yang sangat lebar. Dia berjalan dengan 2 kaki seperti manusia, tetapi berbulu sangat lebat. Ketika dia kemudian turun dan mencari 2 kawannya, ternyata 2 kawannya itu melihat dan bahkan mengaku melihat dengan jarak yang lebih dekat dan lebih detail. Karena si makhluk yang dimaksud itu lewat tepat di depan mereka bersembunyi. Nah, tetapi tiga pemburu ini merasa malu dan tidak yakin tentang apa yang mereka lihat, dan mereka malu kalau mereka harus ditertawakan kalau menceritakan hal ini. Maka akhirnya mereka mencari pemburu-pemburu yang lain untuk ikut berburu di sana. Mereka tidak bilang mereka berburu apa, tetapi mengajak saja, ayo kita berburu di tempat ini. Mereka ingin menunjukkan satu pembuktian. Dan ketika mereka datang ke situ untuk kedua kalinya, mereka kaget karena melihat suasana alam yang tiba-tiba menjadi senyap. Sepertinya tidak ada binatang-binatang yang berlalu lalang di sekitaran situ. Dan si pemburu-pemburu ini akhirnya berpencar. Setelah berpencar itulah ternyata satu di antara mereka berhasil menemukan makhluk yang dimaksud itu dengan perkiraan ukuran tingginya sekitar 2,5 sampai 3 meter, besar sekali. Yang melihatnya bukan satu orang, karena setelah satu orang melihat itu, satu orang ini kemudian berusaha untuk memberi kode kepada teman-temannya, dan di antara 11 orang pemburu itu semuanya akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa makhluk itu ada.
Sanderson kemudian diundang untuk meneliti makhluk yang dimaksud ini, dan Sanderson begitu senangnya, begitu girangnya, karena ini menjadi salah satu bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa teorinya benar. Kan Sanderson pernah membuat sebuah buku yang berjudul Makhluk Salju yang Mengerikan. Kurang lebih seperti itu. Dia menjelaskan bahwa makhluk salju atau manusia salju itu ada 4 subspesies. Ada Yeti di Himalaya, ada Bigfoot, dan lain-lain. Ada 4. Nah, ini adalah bukti dari yang keempat itu. Nah, cuman sayangnya lagi-lagi setelah diteliti dan kemudian sudah dinyatakan sah benar menurut Sanderson, berapa waktu kemudian, sekitar 1 tahun kemudian, tahun 69, Sanderson diundang lagi bahwa kami menemukan jejak telapak kaki Bigfoot. Nah, setelah Sanderson datang, dia marah-marah karena jejak telapak kaki yang dimaksud itu adalah buatan manusia. Tetapi walaupun sekarang Sanderson nampak lebih skeptis dan lebih pilih-pilih terhadap tema-tema kriptozoologi, dia sudah kadung dianggap sebagai saintis yang pseudoscience. Itu adalah penelitian Sanderson yang terakhir sebelum akhirnya dia meninggal 1 tahun kemudian akibat kanker. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa dia adalah seorang pseudoscience, walaupun banyak orang yang meragukan kredibilitasnya dan lain-lain, tetapi setidaknya dia sudah memberikan satu wacana, satu narasi besar yang berpengaruh besar terhadap masyarakat dewasa ini. Cerita-cerita tentang Loch Ness, tentang naga laut, tentang hewan penunggu danau, penunggu hutan, dan sebagainya, termasuk juga tentang fenomena-fenomena aneh di dunia, itu sampai sekarang di dunia internet masih saja bertebaran di mana-mana, dan semua cerita-cerita itu pasti selalu ada keterlibatan Ivan Sanderson di dalamnya. Jadi kalau Baraya mau percaya mau tidak itu urusan Baraya, tetapi alangkah lebih baiknya kalau Baraya melihat dunia ini dengan pengetahuan, dalam artian kalau ada misteri pecahkan sendiri daripada Baraya santai-santai dan menunggu orang lain untuk memecahkannya untuk kemudian Baraya percayai. Kan dunia ini masih luas Baraya, dunia ini masih mengandung banyak sekali misteri. Daripada Baraya nyari-nyari di internet sambil rebahan tentang sesuatu yang mungkin saja berita bohong atau berita palsu, adalah lebih baik kalau Baraya bangkit dan mengayunkan kaki untuk menjelajah luasnya dunia dan menjawab pertanyaan-pertanyaan paling misterius di sini agar Baraya bisa terpuaskan rasa ingin tahunya. Baik Baraya, itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.